Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar untuk Anda yang sedang menjalankan puasa sunnah, puasa Arafah, sehari jelang 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah, semoga lancar ya. Saya Panji yang bersama Anda sekarang dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini. Hari Senin tepatnya, kita sudah masuk di tanggal 19 Juli 2021 atau tepatnya tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah. Besok sesuai dengan keputusan pemerintah melalui Menteri Agama diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Dan terkait dengan Idul Adha, tema kita untuk kesempatan pagi hari ini di program Dinamika Jawa Timur yaitu beridul adha dengan aman dalam masa pembatasan. Nanti insya Allah ada dua narasumber terkait dengan hal ini yang akan kita ajak ngobrol. Yang pertama nanti bersama Dr. Muhammad Nurul Huda MPD. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kemenak Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga ada Profesor Dr. Fendi Suharyadi MT. Beliau adalah psikolog yang juga adalah Ketua Program Studi Dr. SDM Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Di mana untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL dan LPS, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Lembaga Penyiaran Swasta, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malowapati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Sampang, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Ersal Nganjuk, Mahardika Bondowoso, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, dan Radio Suara Jombang. Anda juga bisa menyaksikan secara visual live streaming di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Terkait dengan pelaksanaan ritual ibadah, pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 16 tahun 2021. Baik, sebelum kita berjumpa dengan narasumber, nanti ada VT atau pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah join. Masih ada satu ya? Ya, dengan Profesor Fendi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam Mas Panji. Selamat berpuasa Mas Panji. Yang lagi berpuasa menjalankan puasa sunnah Arafah gitu ya Prof ya? Alhamdulillah. Ini kami juga masih menunggu untuk tersambung dengan Pak Nurul Huda, PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Baik, Prof. Fendi Suharyadi, sebelum kita ngobrol nanti dengan jenengan dan juga dengan Pak Nurul Huda, kita ikuti dulu VT dari pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama terkait dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kementerian Agama sudah menerbitkan 2 surat edaran sekaligus.
Yang pertama, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi di luar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dan yang kedua, Edaran Menteri Agama SE nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona oranye, peribadatan di tempat ibadah bisa dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang sudah tercantum di Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 tahun 2021. Nanti kita share ini soal surat edarannya. Kemudian terkait dengan peniadaan malam takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat, ini juga kami tiadakan. Jadi kami minta supaya takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat dilakukan di rumah masing-masing. Di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona orange, malam takbiran dan sholat Idul Adha dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021. Selain itu, kawan-kawan sekalian, kami juga mengatur tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini bisa dilangsungkan dalam 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Penyembelihan hewan kurban sebisanya untuk dilakukan di rumah potong hewan ruminansia, jadi rumah potong hewan gitu yang kita kenal. Jika rumah potong hewan ini mengalami keterbatasan gitu ya, penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan di tempat lain sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021, yaitu secara substansi saja saya sampaikan. Yang pertama, penyembelihan harus dilakukan di area yang luas dan memungkinkan untuk bisa dilakukan social distancing. Kemudian penyembelihan hanya diperbolehkan dihadiri oleh petugas penyembelih atau panitia kurban dan disaksikan oleh pihak yang berkorban. Jadi pembagian daging kurban juga dilakukan di tempat-tempat di mana warga berhak untuk menerima daging kurban ini. Artinya diantarkan, daging kurban ini diantarkan, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi itu, seringkali panitia kurban ini mengundang warga untuk datang, membagi kupon gitu sehingga menimbulkan kerumunan. Untuk kurban tahun ini kita harapkan dengan sangat-sangat gitu ya, kita harapkan dengan sungguh-sungguh pembagian daging kurban ini disampaikan langsung ke tempat tinggal warga yang berhak. Artinya secara khusus saya perlu sampaikan dilarang ada antrian dalam pembagian daging kurban ini supaya dimention oleh para panitia. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, itu tadi pernyataan dari Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama RI terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, ibadah Idul Adha 1442 Hijriah. Jadi Kementerian Agama dalam hal ini telah mengeluarkan dua surat edaran. Yang pertama SE 16 tahun 2021. Ini pengaturan mengenai takbiran, sholat Idul Adha dan sebagainya. Kemudian di surat edaran 17 nomor 17 tahun 2021 tentang pelaksanaan Idul Kurban itu sendiri. Baik, terkait dengan hal ini sekali lagi di program Dinamika Jawa Timur ini Anda juga bisa ikut berinteraksi di 0811 309 1009
atau on air langsung di 031 896 1514. Beridul Adha dengan aman dalam masa pembatasan bersama dua narasumber, ada Dr. Muhammad Nurul Huda MPD, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur, dan Profesor Dr. Fendi Suharyadi MT, Psikolog, Koordinator Program Studi Dr. SDM Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga UNER. Baik, Prof. Fendi, kalau kita merasakan momen Idul Adha ini yang dalam tanda kutip harus mengikuti prokes ini kan sudah 2 periode ini ya. Iya. Dan bagaimana Anda melihat masyarakat sudah mulai terbiasa, sudah mulai aware, atau ya menganggap edaran apapun itu dianggap angin lalu lah kalau Anda melihat trennya itu? Monggo, Prof. Fendi. Terima kasih Mas Panji. Ini surat edaran ini sebetulnya kan mau niatnya pemerintah hadir di masyarakat untuk melindungi masyarakat. Tapi sayangnya ada momen yang berbeda sebetulnya Mas Panji. Di 2020 mungkin pada saat itu COVID yang enggak apa dulu namanya varian apa itu varian Wuhan. Wuhan ya. Sekarang ini variannya varian Delta yang ganasnya itu melebihi tahun di 2020. Sebetulnya saya melihat surat edaran ini masih belum konkret operasional ya untuk melindungi masyarakat. Seperti misalnya yang dilarang kan kerumunan massa untuk antri pembagian daging, kemudian kerumunan massa untuk takbiran, dan kerumunan massa untuk sholat. Yang belum dilihat adalah biasanya di momen-momen ini kan umat Islam panitia itu kan banyak sekali juga. Panitia Hari Raya, panitia Idul Kurban kan banyak sekali. Dan ini juga menciptakan kerumunan sendiri di panitianya. Nah, ini yang mungkin belum diatur, belum apa namanya, hanya dihimbau tadi ya, panitia tidak boleh mengundang kerumunan yang lain. Tapi ini operasional konkretnya yang saya masih belum lihat. Sehingga kalau Mas Panji tadi melihat bahwa ini surat edaran ini tahun lalu juga sama, akhirnya ya masyarakat ini kok tidak sampai konkret operasional ya, karena pada level masyarakat itu yang dilihat kan sebetulnya pemerintah ada di sana untuk melindungi mereka. Ini yang saya lihat, misalkan gini Mas Panji, panitia itu tukang jagal misalnya, itu dilihat dilakukan tracing dulu apakah mereka negatif atau positif pada saat sebelum melakukan penyembelihan atau sehari sebelumnya, sehingga ada rasa aman bahwa yang menyembelih nanti tidak akan membawa virus itu. Kemudian panitia yang lain juga begitu. Ini tampaknya belum ada yang dijaga ini kan kerumunan massanya, tetapi panitianya sendiri kan tampaknya belum diatur secara konkret gitu. Itu Mas Panji. Iya. Kalau misalkan saya komparasikan dengan guru itu kan sebelum pemberlakuan PPKM darurat dulu kan ada wacana untuk PTM gitu ya, PTM bulan Juli lah. Sebelum itu dilakukan semua guru divaksin. Nah, jadi meminimalkan resiko adanya klaster sekolah. benar. Nah, apakah ini juga perlu sebenarnya untuk panitia-panitia Idul Kurban, mereka juga harus divaksin terlebih dahulu? Kalau itu saya pikir harus wajib ya Mas Panji ya. Kalau mereka sudah vaksin 2 kali kan pasti ada rasa aman. Belum lagi nanti vaksin 2 kali itu kan belum tentu, atau vaksin sekali atau 2 kali kan juga belum tentu bahwa mereka tidak OTG juga. Sehingga juga tetap harus dilakukan swab juga bahwa mereka tidak sebagai pembawa ya, carrier terhadap virus itu. Jadi yang kalau dibandingkan dengan PTM itu hampir sama seperti itu. Jadi gurunya juga harus dibersihkan,
nanti kemudian baru siswanya bersih baru boleh masuk. Nah ini kan juga begitu, masyarakatnya yang mau ke sana, yang mau melakukan ibadah ritual itu diminta untuk tidak berkerumun, tidak menimbulkan situasi yang membahayakan, tetapi internalnya sendiri di panitiaan ini kok rasanya kok belum ada aturan yang protokol yang harus mengikuti protokol kesehatan, karena bisa jadi justru nanti OTG-nya malah ada di panitianya sendiri. Jadi harusnya dua pihak ini Mas Panji. Kok rasanya cuma satu pihak ini yang yang dinotis gitu ya untuk jamaah atau penerima hewan kurban, tapi yang panitianya juga perlu ini. Ya sama seperti PTM itu. Siswa-siswanya harus divaksin 2 kali siswanya, tapi gurunya dibiarin. Ya sama saja nanti. Iya. Kan harus dua pihak ini harusnya. Betul. Karena kita tahu bahwasanya Indonesia ini kan beberapa waktu lalu masuk di ranking kedua dunia ya untuk pertambahan kasus baru COVID-19. Memang kita apresiasi dengan langkah pemerintah. Jadi diantaranya dengan melakukan program vaksinasi massal. Ya. Idealnya itu kan 70% masyarakat warga Indonesia yang divaksin supaya terbentuk herd immunity, kekebalan kelompok. Dan progresnya kalau update dari apa yang saya baca di media ada 55 juta, jadi masih jauh gitu ya kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk kita yang kurang lebih hampir menyentuh angka 300 juta begitu. Tapi di sisi lain kalau Anda melihat sebenarnya dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha yang pemerintah juga intervensi di sana, perlu nggak sih seperti ini? Rasanya perlu Mas Panji, karena gini ya, nanti jangan sampai setelah ibadah ini seperti beberapa bulan yang lalu setelah ibadah Idul Fitri akhirnya disalahkan bahwa itu sebagai klaster baru ya, akibat dari Idul Fitri akhirnya meningkat ini jumlah kasus COVID-nya. Nanti jangan sampai setelah Idul Adha ini meningkat lagi, padahal kan umat Islam ini ingin ibadahnya juga aman dalam beribadah, tapi setelah beribadah pun juga mendapatkan keamanan yang menjamin dia bahwa tidak akan kena COVID ini. Jadi sepertinya kok saya merasa harus ada jaminan juga di pemerintah terhadap masyarakatnya bahwa ini harus vaksin, kemudian prokesnya juga harus kuat, karena memang tadi Mas Panji bilang bahwa herd immunity ini belum, kalau khusus Jawa Timur saja sendiri ya Mas Panji ya, saya juga belum melihat sampai angka di mana 80% atau 75% itu tercapai ya. Ini masih kejar benar-benar sama Bu Khofifah untuk terus kemana-mana dalam rangka mengejar angka itu. Tapi memang beberapa hari ini kan sudah mulai agak turun 2 hari ini ya. 2 hari ini kan kasus yang muncul kan sudah mulai agak turun, dan kita apresiasi itu. Itu kalau diteruskan vaksinasi dikejar kemana-mana, tracingnya juga dikejar di mana-mana, rasanya kok ibadah ini juga akan bisa khusyuk lah, bisa fokus ke hal-hal yang kita yakini itu Mas Panji. Yeah. Yeah. Tapi kalau Anda melihat kecenderungan tren masyarakat sekarang ini bagaimana Pak atau Prof. Fendi, bahwasannya memang ada beberapa orang sih, dan ini kan juga bukan cerminan dari banyak orang begitu ya, yang kadang-kadang satu di antaranya saya contohkan di sosial media Suara Sidoarjo, ketika kami upload soal hal ini, kadang-kadang juga ada komentar dari netizen atau warganet gitu ya, ibadah kok diatur, terlalu banyak mengatur urusan ibadah pemerintah. Nah seperti itulah. Jadi seolah-olah masyarakat itu kok kesannya ya kita itu masih di tengah pandemi COVID-19 gitu. Jadi tidak hanya musuh kita tidak hanya tentang COVID-19, tapi kita juga melawan hoax yang banyak ini rupanya. Jadi Anda melihat bahwasanya kesadaran masyarakat kita itu masih belum dalam tahap yang mereka itu tinggi sehingga perlu diatur sedemikian rupa, atau bagaimana ini Prof. Fendi? Saya beberapa hari yang lalu sempat diskusi juga sama teman dari epidemiolog itu Mas Dr. Wisnu itu, bahwa memang ini literasi kesehatan kita masih memang rendah Mas Panji, bahwa
sebetulnya memang kalau urusan ibadah memang urusan hablum minallah antara kita pribadi dengan Allah ya Pak. Tapi jangan lupa ketika beribadah kita juga ada urusan hablum minannas juga yang dilupakan, bahwa pada saat kita sholat, pada saat kita beribadah memang saya berhubungan dengan Tuhan, tetapi setelah itu kan ada hablum minannas yang harus dijaga juga. Ini yang kita soroti bersama tentang literasi kesehatan kita, seolah-olah ibadah itu hanya urusan saya sama Allah saja, tapi sebetulnya setelah beribadah itu kan urusan saya dengan apa? Dengan masyarakat sekitar. Ada hablum minannasnya bahwa saya harus juga menjaga masyarakat, saya harus juga menjaga keluarga saya harus juga menjaga negara saya supaya kita semua dalam posisi aman, tidak diancam oleh pandemi ini. Nah, ini memang literasi kesehatan ini harus didengung-dengungkan terus sih memang, bahwa sebetulnya yang harus disadari bahwa masyarakat COVID ini memang ada, dan COVID ini memang ada, memang yang kena COVID itu harus segera di apa namanya ini, kalau dalam bahasa dikerangkeng di satu tempat yang tidak bisa menularkan kemana-mana, sehingga yang tidak mengalami COVID, tidak bebas dari penyakit itu bisa melakukan aktivitas di mana-mana. Tapi tampaknya ini kan agak susah karena apa? Pemerintah kurang punya infrastruktur yang begitu banyak bagaimana orang-orang COVID ini ditempatkan dalam satu posisi tertentu. Sehingga yang dilakukan pemerintah adalah posisi sekarang adalah PPKM ini. Nah, meskipun dalam PPKM ini tetap saja pemerintah harus juga memberi literasi kepada masyarakat bahwa pentingnya tracing, pentingnya vaksinasi itu dalam rangka untuk menjaga masyarakat, bukan untuk membiarkan masyarakat sehingga masyarakat akhirnya banyak yang meninggal, banyak yang jadi korban atas kegiatan ini. Saya rasa kok literasi kesehatan kita masih belum begitu sama di antara masyarakat yang beragam ini. Untuk itu memang tugas kita bersama, Mas Panji. Saya juga berharap radio Suara Sidoarjo dan networknya ini juga sering menyuarakan bahwa COVID itu ada, bahwa yang dilakukan pemerintah sekarang ini sudah sesuai tracknya, sehingga harus kita dukung untuk melakukan tracing, untuk melakukan vaksinasi dalam rangka herd immunity. Sehingga kalau ini tercapai, saya yakin ibadah-ibadah di tahun-tahun mendatang akan aman. Dan ini yang harus disadarkan oleh kita semua kepada masyarakat yang literasi kesehatannya masih belum kuat gitu, Mas Tani. Iya, baik. Dan kita berharap juga masyarakat, memang ada beberapa orang yang mengatakan kalau urusan mati kan takdir gitu ya. Tapi di sisi lain kita tidak boleh istilahnya itu mati konyol. Kita juga harus punya ikhtiar, dan bagaimana kita istilahnya itu, kalau orang dalam bahasa kasarnya, kalau istilah saya itu kan nggak boleh bunuh diri gitu kan ya. Jadi tetap apapun itu kita tetap apresiasi bahwasanya langkah-langkah dari semua pihak, entah itu pemerintah atau juga dengan pihak tenaga kesehatan dan sebagainya yang sudah berjuang luar biasa. Ini kita juga tetap untuk mematuhi protokol kesehatan. Satu hal yang paling cukup istilahnya itu mendasar saja, pakai masker, itu yang penting. Dan sampai sekarang juga kalau saya lihat beberapa tempat ke jalan begitu ya, ada yang pakai masker, ada yang maskernya cuma ditaruh di leher, di dagu, di leher dan sebagainya. Nah, seolah-olah itu mereka menganggap menggugurkan kewajiban. Syarat saja itu. Sebagai syarat saja gitu, biar nggak kena operasi justisi, apalagi kena denda gitu. Kalau urusannya dengan denda kan masyarakat mulai patuh, sepertinya seperti itu. Baik, Prof. Fendi, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa komersial berikut ini. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema Beridul Adha dengan aman dalam masa pembatasan, bersama dua narasumber, di antaranya tadi bersama Profesor Dr. Fendi Suharyadi, psikolog, koordinator program studi, dosen
atau Dr. SDM Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, dan juga yang masih kita tunggu bersama Dr. Muhammad Nurul Huda MPD, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur, dan kelihatannya produser masih berusaha dengan menghubungi Pak Nurul Huda. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Efik Kuswanto bin Kasir. Efik Kuswanto bin Kasir dulu tinggal di Sedati Agung 2 RT 5 RW 3 Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Efik Kuswanto bin Kasir dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 19 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Kembali panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, kali ini atas nama Munir bin Mukhibi. Munir bin Mukhibi dulu tinggal di Jalan Hasanuddin nomor 170 RT 3 RW 1 Desa Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Munir bin Mukhibi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah.
Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dinamika Jawa Timur yang merupakan kerjasama dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, ALPPL Provinsi Jawa Timur, dan Sekolah Pasca Sarjana UNER Universitas Airlangga. Dan produser masih terus berupaya menghubungi Pak Dr. Muhammad Nurul Huda MPD, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kemendak ke Provinsi Jawa Timur, karena sampai sekarang ini kok belum join ini via Zoom. Bad signal kah? Baik, mudah-mudahan nanti ada peluang ya untuk bisa bergabung dengan Pak Nurul Huda. Tapi kami masih juga tersambung dengan Profesor Dr. Fendi Suaryadi MT, psikolog, Koordinator Program Studi Dr. SDM, Sumber Daya Manusia Sekolah Pasca Sarjana Universitas UNER Surabaya. Baik, Prof. Fendi, ini ada beberapa pertanyaan dari warga atau dari pendengar, sahabat dan pemirsa. Ini saya coba cek ke redaksi dulu ya, Prof ya. Ya, Kanza. Baik, ini saya cek di SMS rupanya, di WA masih didata oleh Kanza. Luar biasa Kanza untuk pagi hari ini sedang mendata pertanyaan. Saya bacakan dari SMS ini ya, Prof. Fendi ya. SMS yang pertama dari Mas Mujianto yang ada di kawasan Pilang. Pertanyaannya begini, kalau urusan ibadah terlalu banyak diatur, takutnya nanti banyak masyarakat yang protes. Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Budi Sulastomo di Tulungagung. Pertanyaannya begini, kan untuk PPKM darurat itu memang diharapkan tidak melakukan sholat Idul Adha. Tapi kalau misalnya ada surau masjid yang menyelenggarakan sholat Idul Adha, bagaimana? Apakah nanti
dapat sanksi karena ini kan Mas berupa edaran yang sifatnya tidak mengikat begitu. Baik, terima kasih Pak Budi dan juga Mas Mujianto. Ada tanggapan Prof? Jadi Mas Panji, terima kasih atas pertanyaannya Mas Mujianto dan Mas satunya tadi dari Geluang. Pak Budi Sulastomo. Pak Budi Sulastomo. Saya tahu saya tadi edaran dari Pak Menteri Agama itu yang diatur bukan tata cara beribadah. Kalau tata cara beribadah itu memang masing-masing ya. Tetapi yang diatur adalah bagaimana mereka menjalankan tata cara beribadah itu aman. Bagaimana persis yang kita diskusikan ini kan menjalankan ibadah Idul Adha dengan aman. Jadi ketika umat beribadah mereka harus aman, dan supaya aman pemerintah harus hadir supaya jamaah, supaya umat ini beribadahnya aman, tidak ada gangguan apapun. Ya, berarti ibadahnya tetap, cuma bergeser dari masjid ke rumah begitu. Iya, nah itu kan dalam rangka untuk mengamankan ibadah itu, supaya umat ini tidak mengalami kena COVID-nya ini ya. Klaster baru. Jadi membuat klaster-klaster baru itu malah bagus, artinya pemerintah menjamin supaya umat Islam ini ketika beribadah aman. Jadi ibadahnya silahkan lakukan dengan cara masing-masing dengan sendiri dan pemerintah tidak ikut-ikut di sana. Jadi beda pemahamannya di sini. Gitu. Nah tadi kalau saya tambahi sedikit Mas Panji, bahwa yang di awal tadi kan kita bagaimana mendidik masyarakat dengan literasi kesehatan. Artinya kan secara kognitif masyarakat itu diberi informasi-informasi tentang bahayanya COVID, tentang kesehatan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah memberi informasi itu tidak sekedar kognitif saja, mereka juga melihat seperti saya acungi jempol kemarin tuh wali kota Surabaya itu kan mengajak mereka yang melanggar itu untuk lihat ke makam itu dalam rangka untuk merasakan ini loh, kalau kamu kena seperti ini, itu sebetulnya proses kognitif afektif jalan sehingga ada perilaku kalau saya nanti kena nanti saya akan seperti ini, saya tidak mau seperti ini sehingga saya berubah. Itu proses proses kognitif, proses afektif langsung disentuh oleh para pengambil kebijakan. Itu bagus. Jadi langsung observasi langsung di rumah masa depan gitu ya? Iya gitu Mas Pandi, sepertinya seperti itu. Iya. Baik, Prof Fendi, sepertinya kami sudah tersambung dengan Pak Nurul Huda ini. Assalamualaikum Pak Nurul Huda. Masya Allah, luar biasa ini. Tetap seger ya Pak Nurul Huda ini ya. Alhamdulillah seger-seger. Tadi saya udah berusaha untuk cepat-cepat dari rumah sampai di sini jam 7. Loh, sampai di sini kok linknya nggak ada. Kok kemana ini saya kan gitu loh. Oh gitu. Atau mungkin jatuh tadi di perjalanan. Iya, saya cepat-cepat tadi ya. Baik, Pak Nurul Huda, ini terkait dengan SE Menteri Agama ada 2 ya, nomor 16, nomor 17 tahun 2021. Iya. Penjelasan secara singkat ini Pak, substansi dari dikeluarkannya SE 2 ini terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, ibadah Idul Adha hingga kurban seperti apa ini Pak Nurul Huda? Terima kasih pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa pertemuan saat ini. Ini sebetulnya pemerintah itu sudah luar biasa Mas Barjanto. Kita ini sudah luar biasa diatur oleh pemerintah, bagaimana pemerintah itu sudah mengatur sedemikian rupa agar klaster ini tidak terus terjadi. SE nomor 17 ini yang berkaitan dengan peniadaan peribadatan di tempat ibadah, takbiran dan sholat Idul Adha. Ini apa intinya? Dalam rangka hifdzun nafas, menjaga diri kita ini. Menjaga diri kita ini lebih wajib dibandingkan dengan sunnahnya. Kemudian ini sudah terukur struktur Mas. Dari SE 17 2021 ini kemudian di breakdown oleh gubernur kita, Ibu Gubernur kita,
ya, kemudian muncul surat edaran 451 tahun 2021 yang isinya adalah keterkaitan dengan sama persis apa yang disampaikan di SE 17. Nah, SE gubernur ini kemudian di breakdown ke bupati dan wali kota. Ini luar biasa. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah luar biasa dalam rangka bagaimana ini memutus mata rantai dari COVID ini. Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai terjadi klaster keluarga. Ini luar biasa. Kita lihat bersama-sama, kita dengar bersama-sama ini luar biasa. Jadi bapaknya meninggal kemarin, ibunya menyusul, kemudian anaknya menyusul, kemudian adiknya menyusul. Ini luar biasa. Makanya pemerintah jauh-jauh sebelumnya jangan disalahkan sholat Idul Adhanya, jangan disalahkan Idul Kurbannya, jangan disalahkan. Tetapi kita kembali adalah ibda' bin nafsik, mulai dari pribadi kita. Bagaimana agar ini tidak terjadi klaster-klaster, kemudian ini gara-gara sholat Idul Fitri, Idul Adha ini, gara-gara Idul Kurban ini, maka kami, Mas, ini selalu mensosialisasikan. Kami punya 5.000 penyuluh seluruh Jawa Timur. Kami sampaikan surat edaran 17 ini, kemudian surat edaran dari bupati dan wali kota ini, kami di kabupaten dan kota itu selalu beriringan dengan Pak Bupati. Beriringan di kecamatan itu beriringan dengan seluruh penyuluh yang ada. Ini luar biasa, tidak lain dan tidak bukan agar dapatnya ini tidak muncul klaster-klaster baru dalam rangka memutus mata rantai. Kami memiliki pasukan luar biasa, mulai dari KUA, penghulu penyuluh agama, kemudian melaksanakan sosialisasi keterkaitan dengan yang namanya SE 17 dan SE 450 dari gubernur ini, Mas. Yeah. Baik, Pak Nurul Huda, kalau dari gambaran yang sudah jenengan tadi sampaikan ada 5.000 lebih mungkin ya, ketika bersinergi dengan instansi terkait dalam hal untuk sosialisasi surat edaran Menteri Agama yang di breakdown lewat pergub, ada perbub juga. Kalau di Sidoarjo itu kan surat edaran Bupati nomor 4.400 tentang pemberlakuan masuk dalam PPKM darurat ini, dan satu diantaranya untuk sholat Idul Adha memang sebaiknya di rumah saja. Nah, ini saya menyambung dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Budi Sulastomo tadi sebelum jenengan join. Pertanyaan begini, untuk pembatasan ini kan nggak di tingkat wilayah kabupaten ya Pak ya. Kalau sepanjang yang saya tahu, mohon maaf kalau dikoreksi kalau saya salah. Ini kan lebih condong ke kecamatan, kelurahan atau desa. Misalnya begini, kalau di suatu desa itu masuk zona hijau, sementara di desa yang lain masuk zona merah atau oranye, di situ kan notabene nggak boleh mengadakan sholat Idul Adha, sementara yang di zona hijau itu kan boleh gitu ya. Nah, akhirnya warga dari masyarakat yang masuk dalam zona merah ini melakukan ibadah di kawasan yang masuk di zona hijau yang diperbolehkan meski tetap dengan protokol kesehatan. Apakah sudah mengantisipasi sampai sejauh itu, Pak Nurul Huda? Ya, terima kasih Mas Fajiarto. Jadi sebetulnya kalau kita ini merunut mengapa pemerintah kemudian muncul yang namanya ada PPKM darurat, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah di wilayah Jawa Bali. Karena ini yang lebih banyak lagi yang terjadi klaster itu di Jawa dan di Bali. Bahkan di Jawa Timur ini kemarin kami sempat ditanya, bagaimana itu Pak PLT? Di Jawa Timur itu mayoritas ditanya, apakah agamanya NU gitu ya. Bukan lagi agamanya Islam, tapi agamanya NU. Yeah. Jadi di teman-teman, mohon maaf, teman-teman saudara kita yang di Madura itu luar biasa karena dalam rangka untuk lebih dekat, dalam rangka untuk berupaya semaksimal mungkin menjalankan dari konsep agama ini. Jadi bagaimana Pak PLT? Maka kami menggunakan dengan pendekatan
Karena apa? Beliau itu sangat dekat dengan para kiai, para masyayikh, ya. Maka dari itu kami berupaya semaksimal mungkin agar dapatnya ini betul-betul bisa dilaksanakan. SE ini bukan untuk siapa saja. SE ini bukan untuk pemerintah, SE ini bukan untuk Pak Parjanto, SE ini adalah untuk kita semua. Ketika kita ini sudah selesai COVID ini, diputus mata rantainya, insya Allah kita ini akan bisa bebas seperti sedia kala sebelum ada COVID ini. Nah, berkaitan dengan ini, mohon maaf karena Jawa dan Bali itu masuk di PPKM darurat, agar dapatnya selalu berkoordinasi berada di wilayah kabupaten dan kota bersama dengan panitia gugus. Bersama dengan panitia gugus bagaimana? Kami yang ada di Kementerian Agama ini hanya mampu untuk menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan SE ini dengan bahasa yang regulasi, dengan bahasa persuasif. Maka inilah yang kami suguhkan, ini yang kami sampaikan kepada beliau agar dapat yuk bareng-bareng lah kita upayakan agar dapatnya ini untuk sementara waktu sajalah. Untuk sementara waktu ayolah bareng-bareng ini kita putus bersama-sama. Caranya bagaimana? Ya. Ini ada yang lebih penting adalah menjaga jiwa. Sebetulnya itu kan juga bisa dilakukan di rumah. Maka ini agar dapatnya dengan melalui saat ini kami sangat berharap agar dapatnya itu bisa dilakukan seluruh elemen masyarakat. Sama-sama yuk kami yang ada di sini, panjenengan yang ada di sana, yuk bareng-bareng. Tanpa ada kesadaran kita bersama-sama, maka ini COVID-19 ini masih ada di seputaran kita. Pak Nurul Huda, ini saya sampaikan juga beberapa pertanyaan. Mungkin jenengan bisa tanggapi. Yang pertama dari akun @denu8899. Untuk menjelaskan ke orang awam mengenai teknis ibadah Idul Adha yang berbeda itu bagaimana ya Pak? Seringkali mereka tetap ngeyel. Kemudian pertanyaan kedua dari Vera Arena gitu ya. Ini hobinya main Mobile Legends mungkin. Bagaimana dengan kebiasaan yang tetap berkerumun ketika penyembelihan nanti? Indonesia kan masyarakatnya kan kepo gitu. Bagaimana menjelaskannya? Terus pertanyaan yang kedua dari Amira di Lumajang. Seperti juga tahun lalu di komplek kami berencana sholat Id. Hanya untuk satu lingkungan saja, tidak diperbolehkan dari luar. Apakah boleh ada sekitar 22 kakak di kompleks kami untuk melakukan sholat Id gitu? Dan ketika ada yang jamaah dari wilayah lain, apakah diperbolehkan bagi kami untuk melarang atau mengusir? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai kondisi real di lapangan nanti ya, mengacu pada tahun lalu. Monggo tanggapannya Pak Nurul Huda. Terima kasih Mas. Sebetulnya ini sederhana Mas Wasjarto. Ini adalah sholat Idul Adha, ini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh dilakukan di rumah. Munfaridan juga boleh, sendirian juga boleh. Berjamaah juga boleh. Ketika itu lebih daripada 3, 4, kemudian di situ ada yang khutbah. Kalau seandainya itu tidak dari rumah itu cukup 2-3 orang, itu kemudian tidak ada khutbah, juga tidak ada apa-apa. Jadi keterkaitan yang pertama sholat Idul Adha, sholat Idul Adha-nya itu adalah sederhana, ya. Di situ niatnya adalah usolli sunnatul Idul Adha raqataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Dan itu takbir yang pertama adalah takbirnya 7 kali. Allahu Akbar. Membaca subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Habis 7 kali
kemudian membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Kemudian membaca surat yang kita bisa. Pendek nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Kalau seandainya itu panjang, cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau seandainya itu terpanjang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti biasa, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim, dan seterusnya. Allahu Akbar, Rabbi firli, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal. Kemudian langsung Allahu Akbar. Ya, takbir 5 kali. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, dan seterusnya 5 kali. Setelah itu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya. Setelah itu kemudian bacaan itu diulang lagi, ikhlas juga bisa, atau yang pendek lagi juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung rukuk, sujud, balik lagi, sampailah sujud tahiyat akhir, kemudian salam, selesai. Mudah seperti sholat biasa. Bedanya adalah di awal pertama adalah takbirnya 7 kali, yang terakhir adalah 5 kali. Rakaat yang kedua adalah 5 kali. Keterkaitan dengan penyembelihan, kami sangat berharap di situ di SE agar dapatnya disembelih, ya, disembelih di rumah RPH, ya, rumah pemotongan hewan. Apabila itu tidak, yang boleh adalah yang tukang memotong, kemudian ada orang-orang yang penjagal, dan itu disaksikan satu orang yang yang berkorban, yang lainnya tolong, itu agar dapatnya itu memutus mata rantai. Yang berikutnya pertanyaannya Mbak Amira tadi, itu terkaitan dengan sholat juga. Iya, sholat adalah sangat sederhana, sangat mudah. Kita sudah terbiasa dengan sholat fardu, maka sholat sunnah ini adalah sangat mudah sekali dan tidak memberatkan. Lebih dari 4 silahkan ada yang khutbah, ya. Kemudian bagi mereka ini, ya kita upayakanlah, janganlah. Kalau memang ini adalah SE-nya seperti itu, yuklah bareng-bareng. Ayolah bareng-bareng untuk sementara kita tiadakan sholat Idul Adha dalam rangka memutus COVID-19 ini. Begitu Mas Kasyanto. Baik. Pak, sampai sejauh ini untuk penyuluh di Kementerian Agama, baik di provinsi sampai di tingkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat kecamatan, begitu sudah divaksin ya Pak?
Ada yang sudah bervaksin, ada yang belum. Ya, kita masih menunggu juga. Ya. Yeah. Ada bervariasi, Mas. Masalahnya ada 5.000. Jadi 5.000 yang PNS insya Allah sudah, ya. Yang belum, yang tidak PNS itu sebagian. Ya. Targetnya kapan, Pak? Kita masih menunggu informasi dari masing-masing kabupaten dan kota. Karena juga ada banyak keinginan ini dari masyarakat yang juga pengurus atau takmir masjid juga perlu divaksin juga, karena mereka kan juga banyak berinteraksi dengan jamaah. Kemudian ketika momen-momen seperti ini kan juga mereka punya proteksi begitu ya. Betul, ya. Jadi mereka bisa relatif bisa diminimalisir untuk menularkan atau ditulari begitu. Baik. Betul. Pak Nurul Huda, tidak terasa waktunya sudah di jam 8. Ada pesan terkait dengan tema kita untuk beridul adha dengan aman dalam masa pembatasan. Monggo Pak, itu Pak Nurul Huda. Terima kasih teman-teman semuanya, masyarakat Jawa Timur yang kami hormati dan kami sayangi. Marilah kita jaga diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, saudara kita. Karena apa yang terjadi? Kemarin itu tetangga kita yang meninggal. Kemarin adalah saudara kita yang meninggal. Tidak menutup kemungkinan adalah suatu saat nanti akan kepada diri kita. Maka hifdzun nafas, menjaga diri kita dari mara bahaya, ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Maka kami sangat berharap menghimbau kepada panjenengan semuanya agar dapatnya yuk bareng-bareng kita laksanakan himbauan ya, surat edaran dari gubernur ini dan surat edaran dari menteri nomor 17 ini agar dapatnya yuk kita patuhi bersama-sama. Tidak lain dan tidak bukan untuk memutus mata rantai daripada COVID-19. Kami sangat berharap kita nanti tidak saling menyalahkan. Begitu bukan berarti masjid kemudian ditutup, kita ini tidak taat dan tunduk kepada Allah SWT. Tidak. Sekali lagi tidak. Ini adalah upaya pemerintah, upaya kita semua dalam rangka memutus mata rantai. Ketika ini nanti sudah selesai, maka mari kita penuhi masjid itu. Karena itu adalah rumah Allah. Tetapi untuk sementara, mari kita lakukan bersama-sama berkaitan dengan SE ini, tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan gambaran kepada kita agar dapatnya kita ini bisa memutus mata rantai yang terjadi di lingkungan kita. Insya Allah ketika ini kita sama-sama tidak binafsik mulai dari pribadi kita dan menjaga wajah kita bersungguh-sungguh untuk menghubungi, untuk melindungi dari keluarga kita. Insya Allah keluarga kita, saudara kita itu akan terhindar dari COVID-19 ini. Amin, amin. Mudah-mudahan kita selalu berdoa dan berdoa. Mas Parjianto, ini teman-teman luar biasa. Setiap hari yang tadi malam itu adalah Hotmil Quran. 1.001 kali Hotmil Quran seluruh Jawa Timur. Kemudian jam 3 diteruskan, jam 3 tadi malam memunajat. Doa lidaf'il bala. Ini luar biasa kita lakukan hampir setiap hari, teman-teman itu Zoom meeting keterkaitan dengan bagaimana ini upaya semaksimal mungkin. Kita ini sebagai seorang muslim hanya bisa itu yang kita lakukan. Ikhtiar lahir sudah kita lakukan, ikhtiar batin lah. Yuk kita bisa kita lakukan bersama-sama. Baik, Pak Nurul Huda, kita harus tetap optimis. Ikhtiar itu juga harus kita selalu kedepankan. Insya Allah ini hanya sementara begitu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi.
peniadaan sementara, meskipun kita tidak tahu endingnya kapan, meskipun kita juga tidak tahu begitu ya Pak ya. Baik, Prof. Edi, terima kasih untuk waktunya. Pak Nurul Huda juga selaku PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, PLT, mudah-mudahan PLT-nya hilang nanti ke depan ini Pak. Amin, Prof. Terima kasih Prof. Matur nuwun Prof. Endi, matur nuwun Pak Nurul Huda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Sehat selalu,